Ya, nama saya Hari Susanto. Lalu saya asalnya dari Situbondo. Kemudian saya masuk sekolah, kalau diceritakan panjang banget. Sekolah TK, SD, SMP itu di Situbondo. Setelah itu lalu saya masuk seminari. Selesai SMP lulus, saya masuk seminari. Tahun 71 itu seminari Lawang. Kemudian setelah itu lalu ada perubahan, seminari itu pindah semuanya ke Malang. Lalu saya pindah ke Malang, dititipkan ke asrama SPG di situ. Tapi kita masuk SMA, SMA-nya itu SMA Sin Albertus Dempo, Malang. Lalu setelah dari Gempol baru saya lalu masuk ke Giri Sonta itu tahun 75 itu masuk. Kemudian tahun 75 masuk situ, 75, 76, 77 ya. 77 saya kaul pertama, lalu kemudian masuk ke filsafat ya, 78, 79, 80. Kemudian saya diberi tugas khusus untuk melanjutkan studi filsafat di STF Tirakara. Lalu saya dikirim ke Roma. Saya belajar dari nol lagi di Roma. Belajar bahasa Itali, belajar macam-macam di situ. Lalu kemudian 85 sampai bakalaureat di situ istilahnya. Selesai 88, kemudian saya kerja di paroki, ditaruh di paroki Kebayoran Baru Blok G. Ya. Itu tahun 88 sejak saya selesai tabisan sampai tahun 90. 90 saya dikirim lagi untuk studi, untuk ambil S2 dan S3. Nah, selesai S3 lalu saya kembali ke sini, lalu langsung masuk Sanata Dharma. Lalu akhirnya ditempatkan di sastra Inggris. Lalu yang mengesan itu di sastra Inggris itu ya lebih kritis ya orangnya, apalagi kalau dipaksa ya. Dipaksa kasih tugas harus kritis ya. Menarik ya. Jadi ketika saya beri tugas, kemudian lalu presentasi dari anak-anak, ada yang tanya, yang tanya itu bisa sampai 20, 19, 20. Tapi kalau saya yang menjelaskan, ada yang tanya, ada yang berani tanya. Tidak tahu. Mungkin harus lewat, karena itu pertanyaan itu harus lewat anak-anak. Jadi anak-anak yang presentasi, mahasiswa lah, anak-anak itu berarti kecil, presentasi. Kemudian kalau mereka mau tanya atau mau menyerang atau mau kritik bisa langsung. Tapi andainya kok tidak berani langsung ke saya. Ya, jadi lewat mereka baru saya lalu menjelaskan. Nah, itu salah satu cara untuk membuat supaya mahasiswa mau aktif. Kecuali kalau ditanya ya dah. Nah, kalau mereka presentasi, saya harus tanya loh. Nah, harus mulai pikir. Nah, antara lain itu saya beri tugas itu supaya mahasiswa itu mau aktif menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kalau di luar kelas itu pakai bahasa Inggris apa enggak? Biasanya enggak kan? Nah, karena itu lalu di kelas saya selalu menuntut supaya pakai bahasa Inggris. Bahkan di luar kelas pun kalau dengan saya juga pakai bahasa Inggris. Antara lain itu. Jadi di sastra Inggris yang menarik bahwa satu lalu mulai kritiskan mereka, mulai tanya. Atau kalau tidak tanya, ya saya tanya supaya mulai berpikir. Jadi karena salah satu tujuan itu kan bukan hanya hafal materi, kemudian bisa ujian, tetapi lalu bisa mengolah, bisa belajar, bisa membaca, kemudian bisa merumuskan, lalu bisa kritis, ya, sampai lalu bisa kreatif macam gitu. Itu antara lain di sastra Inggris.
satu. Kemudian ini filsafat ilmu pengetahuan untuk buku pegangan mahasiswa. Saya diminta untuk mengarang juga di sini. Jadi yang mengarang ada 3, Romo Mulyatno, kemudian ada juga Soster Winarsi, dan kemudian saya sendiri. Ya. Saya berbicara di sini mengenai beberapa topik ya, antara lain common sense dan critical thinking, pluralitas ilmu, kebenaran dan nilai-nilai hidup, kemudian ilmu dan keterbukaan, antara lain di situ ada di dalam buku ini. Antara lain ada LSM yang selalu minta saya, itu sejak awalnya itu namanya Impulse, Institute for Multiculturalism and Pluralism. Jadi institut ini mempunyai tujuan yang saya kira sangat relevan, itu untuk mencegah orang menjadi radikal, fundamentalis dan fanatik ya. Karena itu lalu saya melayani kalau mereka minta, dan mereka minta banyak sekali ya. Saya juga diminta memberi macam-macam yang saya memberi, mulai dari filsafat, eksistensialisme, postmodernisme, kemudian radikalisme, fundamentalisme, kemudian feminisme, kemudian masalah-masalah yang dalam masyarakat ya, yang ramai dalam masyarakat, masalah demokrasi misalnya ya, masalah macam-macam. Dan itu biasanya itu kan diskusi terbuka kan. Saya mencoba memberi satu prasaran, memberi satu materi, kemudian lalu ada diskusi antar mereka. Yang setiap hari rutin saya lakukan itu saya naik turun tangga. Di sini ada banyak tangga, itu selama antara 60 menit sampai 70 menit. Kalau saya kondisinya fit bisa 1 jam. Lalu setelah itu selesai, lalu kemudian saya tai chi. Kalau fotografi itu biasanya sambil lalu ya. Kalau saya pergi kemana itu kan selalu saya bawa kamera. Kalau ada sesuatu yang menarik saya berhenti, saya foto. Lihat kok ada mataharinya bagus, saya berhenti, saya foto. Lihat ada kejadian menarik, saya foto. Ya, jadi di tas saya itu selalu ada kamera. Ada 2 kesan yang saya tangkap dari Romo Hari Susanto SC, yaitu konsisten dan setia. Pertama, dia konsisten dan setia pada panggilan dan perutusannya sebagai dosen di Fakultas Sastra yang mengajar mata kuliah logika, etika, dan juga filsafat ilmu dan lain-lain. Yang kedua, dia juga konsisten dan setia dalam memberikan khotbah tentang kemanusiaan sebagai romo atau pastor yang mengembalakan umatnya. Pertama adalah sikapnya yang sangat sederhana. Romo adalah seseorang yang sangat nerimo. Dan yang kedua adalah sikapnya yang sangat menghargai teman. Kemudian saya juga ingat di awal-awal ketika saya masuk di Sanata Dharma, Romo Hari adalah orang yang mampu membuka mata saya tentang apa arti kata Romo yang selalu ada di depan namanya.
Dulu saya beranggapan Romo selalu berhubungan dengan sesuatu yang sakral, yang religius. Tapi begitu kenal dengan Romo Hari, saya melihat Romo sebenarnya juga orang biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya senang banget bisa diajar Romo Hari, dan saat saya pertama kali kuliah di sastra Inggris, hal yang paling saya ingat dari Romo Hari adalah Romo Hari cerita bahwa kalau kita hanya tahu suatu hal, berarti kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang lain. To know one means that we know nothing. Kita nggak bisa mengerti hal yang lain. Romo Hari buat saya adalah dosen yang sangat menarik. Terus gayanya klasik, tapi juga jiwa mudanya tetap terasa. Perayaan syukur purna tugas ini, saya berharap dan berdoa Romo Hari tetap diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus berkarya. Tuhan memberkati. Untuk Romo Hari, saya mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi, segala jerih payah yang sudah diberikan kepada Prodi Sastra Inggris. Saya juga mengucapkan terima kasih atas persahabatan, atas segala bimbingan, segala arahan kepada kami, teman-teman di Sastra Inggris. Terima kasih, Romo. Selamat istirahat buat Romo Hari. Saya yakin tidak akan langsung berhenti begitu saja. Semoga jiwa mudanya tetap dipelihara. Waktu saya masuk Sanata Dharma, kemudian berkenalan dengan dosen-dosen dan karyawan. Ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua adalah dedikasi dan komitmen. Yang ketiga adalah persaudaraan. Kerja keras kelihatan sekali. Dosen-dosen di Sanata Dharma itu ngajarnya puluhan SKS. Ya, bisa sampai 20 SKS bahkan lebih. Itu luar biasa. Apa artinya mengajar? Saya kira kita semua tahu. Mempersiapkan untuk mengajar, kemudian membuat RPS, kemudian memberi ujian, memberi soal-soal, memberi tugas, memberi paper, dan koreksi-koreksinya. Dan itu semua dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Dan ini semua juga dilaksanakan dengan kesungguhan hati dan komitmen. Itu yang saya belajar. Kecuali itu juga kalau melihat suasana, relasi sama-sama, itu ada satu persaudaraan. Persaudaraan yang betul-betul bisa dirasakan, sehingga relasinya di prodi, di fakultas itu begitu cair. Dan suasana ini yang menyebabkan bisa eksis, bisa hidup bersama dan merasa kerasan di sini. Untuk para mahasiswa yang menjadi tantangan generasi milenial sekarang ini adalah bagaimana cepatnya segala macam informasi yang masuk. Bagaimana irama-irama hidup yang begitu cepat, kita dibombardir oleh segala macam hal, sehingga begitu masuk dalam pikiran kita, dalam hidup kita, sampai kita tidak punya waktu untuk mencerna, tidak punya waktu untuk refleksi, maka permasalahannya adalah kedangkalan. Dan ini mempengaruhi segala macam sendi kehidupan, termasuk juga di dalam studi. Permasalahan utama waktu studi adalah motivasi. Motivasi yang muncul dari dalam. Kalau motivasi tidak ada, saya kira akan sulit untuk betul-betul sungguh-sungguh belajar. Dan motivasi ini yang menentukan ya, keberhasilan dan sukses dalam belajar. Karena kalau ada betul-betul motivasi dari dalam yang sungguh-sungguh, maka ini akan mempengaruhi bagaimana saya serius di dalam belajar. Ya.
Dan karena itu juga ini akan menentukan juga komitmen dalam studi atau melaksanakan apa saja. Maka silahkan cari motivasi dorongan apa yang terdalam untuk mendalami sesuatu, mendalami studi atau mendalami apa saja, di mana di situ juga akan terdorong kesungguhan dan komitmen dalam melaksanakan. Dan ini semua akan mempengaruhi kualitas dan kedalaman dalam kehidupan, dalam studi, dan dalam segala macam yang dialami. Terima kasih.